Halo guys, jumpa lagi MKK Channel. Kali ini saya akan menyampaikan cara ternak ala desa. Kita memberi pakannya nggak harus yang beli semuanya. Jadi kita buat sehemat mungkin, karena ini yang sudah terakhir cara saya untuk hidup di perkampungan dan niat berternak seperti ayam, entok, sapi, kambing atau sejenisnya, teman-teman. Jadi awal-awalnya dulu saya pernah ternak ayam bangkok atau ayam petelur itu yang pakannya semua serba beli, dan begitu saya jalani sampai 2 tahun itu ternyata min terus karena buat beli pakan selalu nombok, teman-teman. Mungkin ya karena saya kurang pengalaman atau gimana, tapi saya sudah coba berulang kali seperti itu, tetap rugi dan rugi. Tapi berhubung kita untuk ini, teman-teman, untuk menjalani hidup di perkampungan seperti ini agar kita nggak bingung kerja, jadi kita tetap mencari cara, yaitu tentang cara ternak tani yang agak hemat tapi ya bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup, teman-teman. Jadi caranya memberi pakan untuk ternakan kita atau peliharaan kita seperti ayam dan entok, saya rata-rata cuman pakai lumbu atau lompong yang direbus, yang kita iris-iris dulu lalu saya rebus. Nah, untuk lompong atau lumbu itu seperti apa? Pohonnya seperti ini. Nah, jadi yang kita manfaatin pertama-tama yang batang dan daunnya ini kita iris-iris lalu kita rebus, teman-teman. Itu nanti setelah direbus itu dicampurin misalnya dedak sedikit atau growol sedikit aja, dan pakai growol itu cuma sisa dari nyomboran sapi. Jadi waktu nyombor sapi bisa baru kita campurkan ke rebusan lumbu atau lompong itu buat pakan ternak yang lain, contohnya seperti entok dan ayam. Jadi untuk tanaman tales Jawa ini atau lompong ini manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Jadi ya seperti itu, daunnya sama batangnya berguna semua untuk ternakan kita. Lalu nanti gendruknya bawahnya itu kalau keluar enteknya, yaitu yang disebut tales Jawa atau entek, itu bisa dikonsumsi atau dijual di pasar bisa. Kalau nggak keluar entek karena kita taninya itu asal-asalan juga, gendruknya itu juga bisa buat pakan ternak, misalnya buat sapi juga bisa, buat entok bisa, buat ayam bisa. Namun tetap ditumbuk dulu atau diparut, atau kalau saya saya iris-iris lalu direbus gitu. Nah, caranya hemat, teman-teman, apalagi di kampung begini. Sisa-sisa makanan contohnya seperti nasi itu banyak sekali dan sering gitu loh, teman-teman. Karena kalau di kampung itu kalau ada orang punya pesta atau punya hajat itu buyuh makanan itu sangat banyak sekali yang nyisa. Untuk itu kalau kita nggak punya ternakan itu sayang sekali makanan itu gitu, teman-teman. Apalagi bentar-bentar juga kenduren atau apa ya, adat kampung biasalah. Jadi kita manfaatkan, kita hidup di perkampungan itu, teman-teman. Tetap nutut, teman-teman, karena kita nggak bisa dibilang nggak keluar modal untuk pakan, teman-teman. Dan ini pada awalnya ini sekitar 1,5 tahun yang lalu saya cuman 2 ekor jantan, 1 betina, 1 ini entok, teman-teman. Dan saya jual anakan sudah 3 kali. Nah, jadi pakannya kalau dihitung-hitung belum seberapa, karena yang pakan termasuk boleh beli itu sebenarnya nggak niat ngebeliin untuk ayam dan entok ini, tapi untuk sapi. Jadi sisanya baru kita campurkan ke sini. Dan saya pernah nyampaikan kita kasih konsentrat sedikit, itu juga bukan niat saya beli konsentrat untuk ayam dan entok ini, karena saya piara burung tuh. Jadi burung saya semua pakannya konsentrat biar ayam. Jadi ya kita kasih dikit-dikit buat bau-bau atau penapsu lah gitu. Jadi makanan ayam dan entok ini campurannya banyak sekali, teman-teman. Ada pohon pepaya, jadi daunnya dan batangnya juga rajang-rajang. Pepaya juga iya. Jadi
bisa buat ternakan kita semua. Burung juga oke, ayam entok oke. Batangnya juga bisa buat sapi, kita cacah-cacah. Dan ini cuma contoh di rumah ya teman-teman, tapi kalau di kebun banyak. Makanya saya sering perlihatkan konten-konten saya di MKK channel ini teman-teman. Jadi saya sering unjukin tanaman, cara saya tani dan cara saya ternak. Itu boleh dibilang saya asal-asalan, cuman ya enggak ini temen, enggak maksudnya enggak di misalnya kayak nanam itu enggak tancep langsung tepuk tangan, oh hidup syukur mati ya sudah, enggak begitu. Cuma kita juga berusaha untuk menghidupkan tanaman yang kita tanam. Contohnya kayak alpukat sama durian. Kalau itu sedikit saya modal memang. Tapi untuk yang lain seperti pohon pisang, gendruk atau lompong atau talas Jawa atau singkong itu cuman tumpang sari gitu. Jadi asal-asal tanam saja gitu. Jadi enggak begitu mengharap hasilnya dari tanaman itu, tapi semuanya berguna dan bermanfaat untuk pakan ternak seperti ini teman-teman. Jadi channel MKK ini tujuannya mengedukasi sama teman-teman atau saudara-saudara kita yang tinggal di perkampungan dan bingung cari kerja. Itu teman-teman. Caranya seperti itu, apa aja kita pelihara. Gitu. Selama belum menghasilkan ya bisalah kita sambil glidik nyari uang makan hari-harinya itu ya buat makan. Nanti setelah ada indukan lebih dari 5 kayak entok atau ayam begini, insya Allah kalau buat hidup sederhana sih sudah bisa teman-teman. Itu belum lagi kita punya peliharaan sapi atau kambing, belum burung gitu. Oke teman-teman, itulah kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan tentang cara hidup di perkampungan. Kemarin ada yang komentar di kolom komentar itu bahwa beliaunya juga pernah dan meyakini kalau ternak entok atau ayam itu nggak nutut buat beli pakan. Memang betul, itu kalau pakannya beli nggak nutut. Saya sudah ngalamin berulang-ulang kali teman-teman. Untuk itu ini cara yang terakhir teman-teman. Jadi alhamdulillah ini bisa dibilang berhasil gitu. Tapi ya itu tenaga teman-teman, tenaga kita ya mesti kita sempatkan untuk kayak nanam atau nanti merebus, itu merebus apa itu lompong itu segala macam itu loh. Jadi memang kita tenaga kita yang kita butuhkan, itu bukan modal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.